Hai kawan-kawan, selamat datang di video kelompok 1. Video kami kali ini akan membahas tentang jenis masalah komunikasi apa yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda dengan kita. Video kali ini kami akan memberikan opini kami masing-masing serta menceritakan sedikit pengalaman yang kami alami terhadap komunikasi antar budaya yang menjadi hambatan. Jadi dengarkan seksama dan enjoy. Fisik, budaya, persepsi, bahasa, dan pengalaman. Ya, menurut aku yang pertama itu ada bahasa. Karena hambatan komunikasi si pengirim pesan dan si penerima pesan menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Yang kedua ada budaya. Hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda akan mengalami hambatan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah emosi. Apabila emosi si pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar. Yang pertama itu etnosentris. Etnosentris ini merupakan pandangan bahwasannya budaya dia itu jauh lebih unggul dibandingkan budaya orang lain. Sehingga ini yang membuat dia melakukan diskriminatif, serta dia bakal menjauhi suatu budaya ini dan menganggap budaya dia lebih baik. Dan yang kedua, bahasa. Ini bahasa. Jika kita masuk ke daerah-daerah yang sangat kental dengan bahasa yang sesuai dengan suku dia, apalagi itu di daerah perkampungan, daerah pelosok, biasanya itu mereka agak kesulitan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka akan berbicara dengan bahasa ya budaya atau suku yang sudah ditanamkan dari mereka sejak lama. Itu biasanya orang yang tinggal di pedesaan serta dusun-dusun lah, jauh dari perkotaan. Yang ketiga menurut saya adalah paralinguistik. Paralinguistik ini merupakan gaya pengucapan seseorang, tinggi atau rendahnya nada seseorang saat berbicara, temponya, serta dialeknya gimana. Di fisik, karena hambatan komunikasi itu berasal dari lingkungan kita, waktu kita, kebutuhan pribadi, apapun media. Kemudian ada bahasa. Apabila kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang dan seseorang itu tidak mengerti, nah inilah bisa menjadi hambatan berkomunikasi, sehingga konsepnya itu tidak sama lagi dalam berbahasa. Kalau menurut saya itu yang pertama pasti yang paling utama nih adalah dari segi bahasanya, karena ketika kita melakukan komunikasi antar budaya, kita pasti menggunakan bahasa dari daerah kita masing-masing, dan tentunya di situ akan terjadi perbedaan makna dari sender dan receiver. Lalu faktor kedua mungkin emosi dari masing-masing pihak. Di situ bagaimana latar belakang daerah asal dia yang mempengaruhi dia secara psikologis, emosional. Itu juga membuat komunikasi antar budaya menjadi terhambat seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin budaya masing-masing itu menimbulkan hambatan, karena dari masing-masing pihak itu kita nggak tahu tuh bagaimana budaya orang-orang lawan bicara kita yang belum kita tahu budayanya seperti apa. Mungkin ada miskomunikasi, ada mispersepsi, dan juga bisa saja terjadi kesalahpahaman. Ada banyak faktor, tapi yang paling umum terjadi itu adalah yang pertama sudah pasti karena perbedaan budaya, perbedaan persepsi, perbedaan emosi, dan bahasa. Ini saling berkaitan karena kalau misalnya budaya yang udah berbeda, sudah pasti ada persepsi dari sebuah pembahasan atau pembicaraan yang mungkin berbeda. Mungkin kalian pernah ngalamin, kayak kalian berbicara dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda. Daerah lah contohnya, daerah yang berbeda dengan tutur bahasa yang berbeda.
Tutur bahasa yang berbeda contohnya seperti kalian ngomong ini, tapi bagi mereka kata ini tuh memiliki arti yang berbeda sehingga berbeda pandangan dan timbullah emosi yang berbeda gitu. Emosi ini bisa masuk juga ke logat yang berbeda gitu. Ya, itulah faktor yang mungkin jadi penghambat dalam berkomunikasi antar budaya. Pengalaman saya saat menghadapi masalah komunikasi antar budaya, saat berbicara dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya sehingga kawan bicara jadi kesalahpahaman. Aku punya pengalaman masalah komunikasi antar budaya. Nah, jadi aku punya teman orang Korea, cukup dekat, sering ngobrol bareng gitu. Jadi suatu ketika kita lagi ngobrolin hal-hal random gitu. Terus dia nanya sama aku pakai bahasa Korea gitu kan, yang aku sendiri belum terlalu paham gitu bahasanya. Jadi dia nanya tuh kayak gini kira-kira, Indonesiainan Nadie Jongyuna Mani Senika. Terus aku mikir, nabi gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri kan nabi itu kan artinya tuh utusan Allah yang diberi wahyu gitu kan. Tapi kalau di Korea enggak. Jadi aku searching kan, nabi itu dalam bahasa Korea tuh apa artinya. Ternyata nabi itu dalam bahasa Korea artinya kupu-kupu gitu. Jadi kita tuh punya kayak kesalahpahaman makna dalam mengartikan kata nabi tersebut gitu kan. Nah, jadi maka dari itu untuk menghindari masalah itu kita sekarang lebih mengutamakan bahasa Inggris gitu untuk berbicara gitu. Untuk ngobrol bareng gitu kita lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Ada pengalaman yang pernah saya alami. Waktu itu saya mengikuti pengabdian masyarakat. Saya merupakan orang kota, kami melakukan pengabdian masyarakat di daerah perkampungan terpencil dan pelosok ya, dan itu kampung itu merupakan batas paling akhir, kampung terakhir. Masalah yang saya hadapi itu beragam. Saya agak kesulitan dalam berbahasa dengan mereka. Ya, mereka ngerti bahasa Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia, sehingga saya sedikit kesulitan untuk berbaur dengan anak-anak di sana ataupun orang dewasa di sana. Tetapi memang ada penerjemah serta yang daerah orang tuan rumah juga yang menerjemahkan apa yang dimaksud perkataan mereka. Kemudian kami juga harus menyesuaikan sikap dan perilaku kami dengan budaya mereka, sehingga agar tidak terjadi namanya hal yang tidak diinginkan. Ya, kita harus menghargai budaya di situ, kita harus mengikuti kegiatan di situ. Yaps, aku punya pengalaman masalah komunikasi. Waktu itu aku sama organisasi pergi ke suatu daerah. Kalau salah itu ada acara bakti sosial. Kita di sana itu selama seminggu. Nah, kami itu di sana untuk bakti sosial kan, bantu-bantu sosial, bersosialisasi lah sama pengunjung-pengunjung yang ada di sana. Terus ternyata mereka di sana itu nggak pakai bahasa Indonesia, mereka itu menggunakan bahasa daerah. Sedangkan aku nggak pernah ngerti sama pakai bahasa daerah mereka. Di situ adalah masalah yang betul-betul berat sih, karena aku dulu lagi ngobrol sama anak-anak di daerah situ kan. Pas kita ngobrol, mereka pakai bahasa daerah mereka, dan ini tuh buat aku nggak ngerti gitu. Pas aku ngomong pakai bahasa Indonesia pun mereka nggak ngerti. Aku ngomong dia nggak ngerti, dia ngomong aku nggak ngerti. Nah, di situ adalah masalah kita gitu dalam berkomunikasi, dan itu butuh beradaptasi selama seminggu. Itulah pengalaman aku dalam bermasalah. Pengalaman saya mengalami masalah komunikasi antar budaya itu bisa dilihat dari program yang saya jalani saat ini, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Sebenarnya bukan masalah yang gimana gitu, cuma
dengan saya mengikuti program ini, saya bertemu banyak sekali orang-orang yang berada di luar daerah saya, seperti itu. Teman-teman saya yang tentunya jauh-jauh dan di luar pulau domisili saya dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya tidak mudah untuk saya berkomunikasi dengan mereka karena terdapat banyak sekali perbedaan yang mengharuskan saya atau bahkan teman-teman saya untuk beradaptasi ketika komunikasi antar sesama pertukaran seperti itu. Contoh simpelnya itu mungkin sama teman-teman yang di UMSU, di mana mereka berlatar belakang budaya Medan dan saya sendiri dari Bogor, berlatar belakang Sunda. Adanya perbedaan cara berkomunikasi, bahasa yang digunakan, lalu emosional yang dilibatkan dalam komunikasi tersebut, itu membuat bagaimana saya sedikit ada kesalahpahaman ketika lawan bicara saya mengatakan A, ternyata A itu dalam bahasa saya berbeda, itu muncul kesalahpahaman. Lalu intonasi rendah dan tinggi yang biasanya digunakan oleh orang-orang Medan di sana, dan bagaimana saya biasa menggunakan intonasi yang secara umum rendah seperti itu masyarakat Sunda. Sebenarnya itu aja sih masalah-masalahnya, hanya ya butuh beradaptasi, butuh waktu lah untuk kita bisa saling memahami bagaimana kita mewajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budayanya dengan kita. Aku punya pengalaman, aku punya kenalan dari sosial media, dia orang Gorontalo, dan kita juga sering chatan, juga teleponan, dan bener aja, dari faktor-faktor tadi itu bisa menimbulkan sedikit perdebatan karena ada perbedaan baik dari segi kata ataupun segi arti ataupun emosi dan persepsi. Menimbulkan sedikit perdebatan karena ada perbedaan baik dari segi kata ataupun segi arti ataupun emosi dan persepsi. Ketika aku pernah ngomong aku telepon pakai logat Medan. Situ dia langsung kasar. Dia ngomong ke aku, kasar Yandri gitu, kayak kasar. Di Medan itu sudah lumrah. Cara mengatasinya yaitu menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Misalnya antara orang Medan dengan orang Bogor. Berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bisa menggunakan bahasa yang sama dimengerti seperti bahasa tubuh. Solusi menghadapi masalah tersebut salah satunya mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam komunikasi antar budaya, sekaligus merupakan syarat agar kita dapat mengembangkan sikap empati. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada, sehingga kesalahpahaman pun dapat dikurangi. Solusinya ya harus bisa menyesuaikan sih, harus bisa berbaur, harus bisa mengerti sama bahasa dan perasaan mereka. Jika kita harus menurunkan ego kita, jika ada pandangan egosentris, kita harus menghilangkan pandangan egosentris. Ya. Di sini kita harus belajar cara memahami seseorang, ya, dengan cara memahami perasaan mereka lah. Jadi, jika mereka menggunakan bahasa daerah, jika kita tidak bisa mengerti bahasanya, kita menggunakan bahasa tubuh pun jadi. Ya, balik-balik ke pemahaman sih, harus bisa menyesuaikan sama apa yang mereka mau. Ya, solusi untuk menghadapi masalah tersebut ya kita itu harus mengajari mereka gitu. Aku sama adik-adik itu selalu saling mengajari gitu. Aku ajari mereka pakai bahasa Indonesia, mereka mengajari aku itu pakai bahasa daerah. Jadi kita tuh sama-sama belajar di situ, belajar
bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Menurut aku sih itu ya, karena selama aku di sana aku tuh banyak belajar dari anak-anak. Mereka itu bercerita tentang pengalaman mereka itu pakai bahasa daerah pun terkadang aku ada ngerti dikit-dikit ya. Dan mereka juga seperti itu. Kadang kalau aku pakai bahasa Indonesia, mereka tuh kadang ngerti gitu sedikit-sedikit. Nah, dari situlah kita saling mengajarkan gitu. Kita saling beradaptasi, kita selalu mengobrol tentang pengalaman mereka, tentang pengalaman dari aku. Di situ lama-lama dalam seminggu itu kita punya banyak pengalaman gitu. Kita membuat kenangan sama anak-anak itu. Menurut aku pengalaman itu ya berharga buat aku dan berharga buat mereka. Kalau untuk solusinya, menurut saya solusi orang-orang mungkin relatif ya dan berbeda-beda. Tapi untuk pengalaman saya pribadi, solusi yang saya lakukan saat itu adalah yang pertama itu saya pasti tanemin mindset sih, dimana tidak semua orang memiliki latar belakang yang sama dengan kita sendiri gitu. Jadi kita yang pertama itu pasti harus bisa menanamkan rasa mengerti antar sesama, itu yang paling utama. Ketika kita sudah merasakan, sudah mempunyai rasa tersebut, kita tidak menambah-nambah penghambat komunikasi antar budaya tersebut. Jadi di pikiran kita itu ketika kita merasa tersinggung dengan kata-katanya, ya yang harus kita tahu, mereka mungkin nggak tahu bagaimana persepsi tersebut itu tidak relevan dengan kebudayaan kita, dan itu harus kita wajarkan kayak gitu. Jadi yang pertama saya tanamkan itu, lalu yang kedua beradaptasi itu beradaptasi dan riset. Kita membutuhkan waktu, kita riset kebudayaan mereka, bagaimana kebiasaan mereka, lalu ya kita harus lama-lama kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan kita. Dari pengalaman yang telah aku rasakan kemarin ketika aku sempat sering berdebat sama orang Gorontalo itu, akhirnya aku lebih banyak belajar lagi untuk memahami budaya dia. Oh, orang Gorontalo tuh begini, ternyata ini tuh bagi mereka tuh artinya begini, karena aku sering berkomunikasi dengan dia. Itu salah satu solusi aku, harus memahami budaya mereka. Dan yang terpenting, sebisa mungkin ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin latar belakangnya berbeda dengan kita, baik itu segi agama, budaya, dan lain-lainnya, intinya berbeda, usahakan kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak ada kesalahpahaman dan perdebatan yang terjadi. Ya, yang aku lakukan adalah aku berusaha untuk belajar lagi, memahami mereka, dan ketika aku nggak paham nih sama kata-kata mereka, aku tanya ke mereka, ini maksudnya gimana? Dan ya, sudah pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh budaya manapun, karena bahasa kesatuan adalah bahasa Indonesia yang jelas.